nanti kesalahannya apa dan bagaimana memperbaikinya dan apakah bisa diperbaiki dan sebagainya. Kita akan belajar di situ. Yang pertama kita akan coba lihat masalah besaran dan satuan. Besaran itu apa? Ada yang tahu besaran itu apa? Silakan menjawab. Kalau ada yang tahu besaran itu apa? Boleh bicara, silakan. Apa besaran itu apa? Ya, padahal tinggal baca ya. Kenapa malu ya? Nggak apa-apa, dibaca aja. Coba dibaca. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai kuantitatif. Iya, segala sesuatu yang memiliki nilai kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Ada yang tahu kuantitatif? Kuantitatif itu jumlah, Pak. Jumlah. Ya, selain kuantitatif ada satu hal lagi yang sudah pernah kalian pelajari, apa namanya? Kualitatif. Kalau kualitatif apa? Kualitatif itu apa biasanya? Ya nggak harus penelitian. Di lab juga bisa praktikum, dan di keseharian juga bisa kita mengatakan kualitatif kok. Kualitatif akar katanya apa? Kalau kualitatif kualitas. Kualitas bagus gitu. Dia Nah, bagus, betul. Segimana bagusnya? Karena bagusnya, karena kualitas ya. Jadi masalah ada atau tidak, gitu kan ya. Jadi bagus atau tidak, jelek atau tidak dan sebagainya. Tetapi seberapa? Nah itu kan nggak ada ya. Kalau kualitatif kan nggak ada segitu ya. Misalnya bagus nggak ini bagus, seberapa bagus? Ya kita nggak bicara seberapa bagus, tapi bagus gitu aja. Karena itu kualitasnya dia. Sementara kalau kuantitatif, kita bicara masalah apa? Jumlahnya. Jadi seberapa bagus? Nah dihitung, dibandingkan dengan yang lain dan sebagainya. Seberapa banyak? Nah, dihitung. Jadi nggak cuma ada dan tidak. Jadi pada saat kalian praktikum kualitatif, nah, pernah praktikum bersifat kualitatif? Pernah belum? Pernah, Pak. Pernah. Percobaan apa? Kalau nggak salah teh. Apa? Percobaan apa? Kualitatif. Titrasi, Pak. Titrasi bisa, ya. Jadi kita hanya menyatakan, ada dicirikan dengan perubahan warna dan sebagainya. Tapi berapa? Kita belum bicara sampai ke arah situ karena kuantitasnya belum kita lihat. Nah, berarti besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai kuantitatif. Jadi kalau kita mengukur suatu besaran, harus ada angkanya, harus ada nilainya. Hanya saja besaran ini atau nilainya ini relatif. Ada yang sangat tepat, ada juga yang kurang tepat. Seperti misalnya, kalau ditanya, sekarang jam berapa? Ada yang tahu sekarang pukul berapa sekarang? 8.54, Pak. 8.54. Padahal kan ada detiknya. Kan berarti kurang tepat benar kan ya? Iya. Tapi orang 8.54 bilangnya kan ya oke lah. Benar nggak? Orang setuju gitu kan? Nggak harus Pak 8.54 10 detik 15/100 detik kan nggak sampai segitunya. Kalau ingin tepat kan harusnya gitu. Iya. Ya kan, sebagai contoh panjang sebuah benda. Nah, buku misalnya. Berapa panjang buku tersebut? Misalnya 21 cm, kenapa nggak sampai mili, kenapa nggak sampai mikro, dan sebagainya. Perlu nggak? Nggak perlu juga kali ya nggak? Ukur buku sampai mili, mikro, ataupun waktu tadi itu, sekarang pukul 8.54 sekian detik per 100 detik. Betul kan? Tapi, pernah
pernah ngelihat orang lomba lari 100 meter misalnya, pernah lihat? Nah, pernah baca manusia tercepat, artinya dalam hal lari tadi, itu angkanya berapa? Sampai detik dan per 100 detik. Ya kan? Pernah lihat ya? Iya, Pak. Ya. Atau ya pas lomba ini balap motor misalnya, balap mobil dan sebagainya, itu kecepatannya pada saat finish dan sebagainya waktunya sampai per 100 detik, nggak bisa. Oh ini 2 jam, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti sebelahnya itu juga hampir sama tapi beda gitu, beda sepersekian ratus detik dan sebagainya. Nah, itu kan. Nah, itu akan menyatakan nanti kualitas dari besaran tadi secara kuantitatif. Ini hanya awalan saja, hanya mengulang saja bahwa terdapat 2 macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok apa aja? Apa aja? Silakan dibaca. Siapa yang bisa baca? Panjang masa, ya, waktu, suhu, kuat cahaya, dan jumlah zat. Jumlah zat. Dan satuannya itu, kalau panjang meter, bukan sentimeter. Iya. Ya, kalau massa kilogram bukan ton dan sebagainya. Ya. Dan besaran turunan. Kalau besaran turunan apa? Daya. Percepatan. Kecepatan. Ya, contohnya lagi yang lainnya. Ya. Daya. Nah, ini nanti nggak usah dihafal, nggak usah. Nanti saya juga nggak nanyain konversi, nggak saya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa satuan ini akan menjadi penting, ya, untuk menyatakan suatu besaran. Jadi misalnya berapa jarak dari Bandung ke Jakarta? Kira-kira pakai satuan meter nggak? Enggak, Pak. Kebayang nggak kalau pakai satuan meter? Kilometer. Iya, padahal pakai meter kan lebih bagus, ya nggak? Atau pakai sentimeter? Kilometer. Iya, kan istilahnya salah sekilo 2 kilo kan nggak apa-apa, ya nggak? Jarak Bandung Jakarta, oh enggak, itu panjangnya, jaraknya itu 10.435 cm. Ya nggak penting-penting amat kali, ya nggak? Cukup 10 kilo selesai. Beda-beda, misalnya Bandung Jakarta beda 2-3 kilo kan nggak masalah, ya nggak? Tapi ya kalau misalnya berapa panjangnya buku, kalau satunya 0,0 sekian kilometer, ya kan orang juga bingung, ya nggak? Gitu. Nah, nilai besaran dinyatakan dengan satuan internasional, apa namanya? SI, Pak. SI, Sistem Internasional. Walaupun ada lagi yang lain, apa? Yang pernah kalian dengar? Satuan engineer. British. Ya. BS. British Standard. Ya. Tapi jangan salah. Walaupun ada sistem internasional, tetapi British Standard masih sering kita gunakan. Termasuk di alat ukur yang ada di lab kita, di pabrik dan sebagainya, tidak jarang, tidak sedikit dari alat ukur tersebut menggunakan alat satuannya yang British Standard tadi itu. Jadi bukan berarti salah, jelek dan sebagainya, bukan, tapi menyangkut kebiasaan dan menyangkut kemudahan dari melihat angka. Kenapa? Angkanya bulat. Jadi nggak pakai koma-koma dan sebagainya, sehingga orang lihatnya itu enak, nyaman, mudah gitu. Itu aja. Nah ini ada sedikit, mudah-mudahan bisa dilihat videonya.
Bisa kelihatan nggak videonya? Belum, Pak. Ya. Ini kita bisa lihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Terus, ya, Pak, maaf, videonya patah-patah, Pak. Terus nggak ada suaranya. Iya. Nah, ini di jaringannya. Karena ya paling enggak ini aja lah apa namanya, mendapatkan bayangan dulu. Baik, Pak.
All we have to do is multiply by 1,000. Why? Because there's 1,000 meters in 1 kilometer. So you multiply 600 times 1,000 and you get 600,000 meters. 600 kilometers is the same as 600,000 meters. The Egyptians would have appreciated the meter stick. It's better than a pharaoh's arm. Ya, tadi barusan menjelaskan bahwa dulu pengukuran itu ya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Jadi misalnya ukuran panjang itu pakai jari atau pakai ini palm, pakai ujung sini ya, ujung sini sampai bawah sini. Dulu di zamannya Mesir kuno gitu. Nah, sekarang kan sulit. Kenapa? Ya, panjangnya ini kan beda-beda. Tiap orang beda-beda. Terus ada istilah feet. Apa tuh feet? Feet itu kaki. Tapi kaki siapa yang dipakai untuk mengukurnya? Kan susah juga kan ya. Nah, karena sulit dan susah tadi itu ditentukanlah atau disepakati, yaitu ukuran panjang itu 1/10 juta jarak dari kutub utara ke garis tengah bumi. Berapa? Nah, itu sulit lagi. Akhirnya dibuatlah alat ukurnya 1 meter tadi itu. Gitu. Ya. Nah, itu untuk awalannya. Tapi berikutnya nanti berikutnya saya kembali ke Google Classroom. Ya. Karena sambil ada saya dipanggil direktur, jadi sambil saya ke sana. Tapi nanti kita tetap main di Google Classroom. Kira-kira pakai sarana ini, Jitsi ini nyaman buat kalian? Oke ya, nggak masalah? Oke, Pak. Ya, tapi mungkin di awal tetap Google Classroom karena untuk satu absen, yang kedua ngasih tahu alamat ini alamat apa namanya ini untuk meetingnya ya. Iya. Ya, alamat di Meet-nya. Ya nanti kita coba pakai yang lainnya. Tapi tadi barusan bukanya kok dapatnya ini, ya udah saya pakai aja langsung karena kadang-kadang Zoom harus panjang, harus buka dan sebagainya. Ini kebetulan aja saya dapatnya ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Google Classroom? Ada yang ditanyakan? Masih gampang ya, masih sederhana. Ya, memang untuk pengukuran gampang, ya di awal-awal. Nanti mungkin tambah puyeng, nanti pelan-pelan puyengnya. Terutama nanti kalau baca di Dublin kemarin. Sudah dapat ininya, bukunya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itu cukup bagus sekali bukunya. Jadi bisa pakai bekal nanti kalau kalian kerja. Kenapa? Karena waktu Bapak dulu di industri juga hal seperti itu yang digunakan ataupun yang dipakai. Ya, dari Dublin itu banyak sekali. Tapi memang nantinya kita di Politeknik tidak sampai seperti itu. Artinya kita cari yang praktis-praktisnya. Kita gunakan atau kita pakai yang pemakaian di lapangan seperti apa. Ya, kita nggak sampai ke kenapa seperti ini rumusnya bagaimana sampai sedetail itu, enggak. Kita hanya mengerti, oh ada caranya seperti ini, ya udah kita hanya tahu sekejap aja, dan sisanya nanti kita aplikasikan praktek di lapangannya ataupun praktek di kenyataan di industri, ya, itu seperti apa.